Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Iyilik 11. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti serial berikutnya. Kepala polisi mengatakan kepada Neslihan kalau pisau sudah dikirim ke bagian forensik dan akan ditemukan sidik jari, darah, dan DNA. Jadi bisa ketahuan pembunuhnya. Neslihan dijadikan tersangka utama karena ada saksi yang melihat Neslihan bersama Damla. Jika terjadi sesuatu kepada Damla, Neslihan akan dianggap sebagai pembunuh. 1 bulan sebelumnya, Neslihan bertanya Murad sebagai pengganti ibunya. Damla akan membawa dokumen untuk menyelamatkan Saika dan Murad akan pergi untuk Damla. Damla tidak mau bekerja sama dengan Neslihan. Damla akan memperlihatkan siapa Neslihan yang sebenarnya. Tiba-tiba Murad masuk ke ruangan Damla. Neslihan pura-pura berkata kepada Murad kalau ia memutuskan untuk memperingati Damla agar tidak muncul di depan Neslihan dan Murad lagi, dan Damla sudah mengerti. Damla kesal, bagaimana mungkin Murad tidak bisa melihat siapa sebenarnya Neslihan. Wanita yang Murad panggil sebagai istri itu adalah wanita yang sangat berbahaya. Malah Murad bilang, Damla adalah wanita muda. Apakah Damla mau menjadi istri Siri terus sepanjang hidup? Murad minta Damla meninggalkan Murad dan Neslihan sendirian. Murad menggandeng tangan Neslihan dan mengajaknya pergi meninggalkan Damla. Damla hanya bisa menangis sedih. Malam harinya, Neslihan pura-pura tertidur lelap ketika Murad memanggil Neslihan. Kemudian Neslihan cepat-cepat bangun untuk melihat isi laptop Murad. Pagi harinya, Murad memegang tangan Neslihan dan mengatakan ia rindu Neslihan. Murad komplain Neslihan selalu tidur dahulu sebelum ia datang dan anak-anak selalu tidur bersama mereka. Murad mengajak Neslihan makan malam bersama. Neslihan menolak dengan halus. Anak-anak memerlukan mereka dan Neslihan perlu waktu untuk semua itu. Neslihan menghindar sewaktu Murad akan mencium bibirnya. Akhirnya Murad mencium pipi Neslihan. Damla setuju untuk memberikan dokumen kepada Neslihan. Damla minta Neslihan datang sendirian ke lokasi yang ditentukan Damla. Neslihan minta meninggalkan mobilnya dan pergi bersama Damla ke suatu tempat untuk bicara. Neslihan cepat-cepat menelepon Koray, memberitahu ada sesuatu yang salah. Damla berbicara sangat aneh kepada Neslihan dan suara Damla juga aneh. Koray minta dikirim lokasi dan dia akan datang. Tapi sayang, Neslihan tidak mengirim lokasi kepada Koray. Neslihan bertanya, mengapa Neslihan dibawa ke makam adik Neslihan? Neslihan marah, dia tidak akan membiarkan Damla berlaku tidak sopan di makam adiknya. Neslihan menanyakan, di mana flash disknya? Damla malah bercerita kalau hanya Murad satu-satunya orang yang membantu Damla. Jadi Damla hanya ingin bersama Murad yang membantunya dan menarik Damla dari kehidupannya yang sulit. Jika Damla melepas Murad, ia akan jatuh ke lubang kehidupan yang sulit lagi. Neslihan marah. Damla tidak hanya jatuh cinta dan mengambil Murad, tapi menghancurkan kehidupan keluarga Neslihan. Itulah mengapa Damla tidak akan pernah bisa keluar dari lubang kemiskinan. Neslihan berkata, pertama, pengadilan harus membebaskan Saika, ibunya. Kemudian Neslihan akan membiarkan Murad pergi bersama Damla. Neslihan berjanji di depan makam adiknya Ece. Jika Damla bertindak sesuai kontrak, Neslihan juga akan sesuai kontrak. Damla mengirim filenya ke email Neslihan. Neslihan kaget, mengapa tidak ke flash disk? Damla tidak percaya Neslihan lagi. Neslihan berharap kali ini dokumen yang dikirim Damla adalah benar. Neslihan berkata kepada ibunya kalau ibunya akan bebas. Tapi sayang, Murad mengetahui kalau Neslihan menjebak Murad. Murad kaget luar biasa, tidak menyangka Neslihan berbuat seperti itu. Murad pergi ke rumah ibunya
merasa tersakiti, sedih, diam 1000 bahasa. Ibu Murad bingung melihat keadaan anaknya, sama seperti dulu sewaktu Murad kehilangan ayahnya karena meninggal dunia. Ibunya berpesan, jangan bersedih bila tidak ada yang meninggal dunia. Ibunya yakin Murad dapat mengatasi semuanya. Murad menuduh Balkan telah memberikan dokumen rahasia kepada Neslihan, tapi Balkan menyangkalnya. Murad langsung teringat Damla yang memberikan dokumen rahasia kepada Neslihan. Murad menyuruh Balkan untuk mencari orang yang bisa ngehack telepon, tablet, dan komputer Neslihan. Murad mendatangi Damla dan pura-pura meminta maaf karena Murad sudah berlaku kasar kepada Damla. Murad berpura-pura tidak bisa jauh dari Damla. Damla berkata ia seakan-akan mati tanpa Murad. Damla mencintai Murad lebih dari apapun di dunia. Damla menanyakan kepada Neslihan apakah dokumennya sudah diproses, apakah Murad akan ditangkap. Neslihan bilang Murad dapat dihukum. Neslihan bertanya kepada Murad mengapa sistem di HP-nya rusak. Murad juga berpura-pura HP-nya kena hack juga. Neslihan ngomel siapa yang melakukan ini. Murad berbohong dengan mengatakan Damla lah pelakunya. Murad mendatangi Damla. Damla langsung memeluk Murad. Neslihan ditelepon oleh Buhra, pengacaranya, mengabarkan dia mengalami kecelakaan. Neslihan bertanya apakah Buhra dapat menyelamatkan dokumennya. Buhra berbohong dengan mengatakan dokumennya terbakar di dalam mobil. Neslihan cepat-cepat menghubungi Damla supaya dikirimi lagi dokumen yang sama ke alamat email yang baru. Tapi Neslihan kaget sekali, bukan dokumen yang didapat, tapi foto kemesraan Damla dan Murad. Malah Damla meledek Neslihan dengan mengirim SMS. Tidak ada lagi dokumen, keberuntungan Neslihan hilang. Murad kembali kepada Damla. Damla menang lagi. Neslihan datang ke tempat Damla dan menuduh Damla yang melakukan hack. Neslihan curhat kepada Koray kalau Damla menang lagi. Koray berkata Neslihan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan ibunya, atau Neslihan terganggu karena Murad kembali kepada Damla. Koray bilang terserah Murad mau mencintai siapa, tidur dengan siapa, atau mandi di mana Murad mau. Nehir secara tidak sengaja melihat foto Murad dan Damla. Murad dan Neslihan kaget melihat Nehir sedang memandang foto Murad dan Damla berduaan. Esok harinya Koray memberitahu kalau Nehir berpikir Neslihan membohongi Nehir. Neslihan berkata harus dapat meyakinkan Nehir kalau Neslihan dan Murad saling mencintai. Neslihan usul untuk mengadakan pesta dan mengundang orang-orang yang dicintai. Neslihan usul untuk mengadakan pesta pembaharuan pernikahan. Tapi Murad harus berjanji mulai hari ini tidak boleh melihat Damla lagi. Murad ingin bila ia dan Neslihan menikah lagi, jangan hanya untuk anak-anak, tapi sebagai suami istri lagi yang sesungguhnya. Murad benar-benar rindu dan mencintai Neslihan. Akhirnya Neslihan terpaksa mau melakukan hubungan suami istri dengan Murad. Pagi harinya Murad mencium leher Neslihan dan berkata semalam sangat indah. Murad mengajak Damla makan pagi dan menyuruh Balkan untuk mencari flash disk di rumah Damla dan merayu Damla kalau ia dan Damla akan membangun masa depan bersama. Murad ingin mereka saling percaya dan jujur satu sama lain. Murad bertanya apakah ada sesuatu yang ingin Damla katakan. Damla tampak ragu-ragu untuk mengatakannya dan akhirnya menjawab tidak ada sesuatu yang perlu dikatakan. Balkan menemukan flash disk di belakang lukisan. Murad senang sekali mendengarnya. Damla memenangkan lomba desain sepatu yang diadakan perusahaan. Neslihan mengundang Damla untuk duduk bersama sebagai pemenang desain sepatu. Damla disuruh duduk di atas kursi plastik.
Damla langsung sedih dan teringat semasa kecil, sewaktu di rumah pamannya. Damla tidak mempunyai tempat di meja makan. Di depan semua orang, Neslihan mengucapkan selamat kepada Damla sebagai pemenang desain sepatu. Neslihan juga mengumumkan kalau ia dan Murad memutuskan untuk pembaharuan nikah. Wajah Damla langsung terlihat sedih. Sahika protes dan mengatakan mengapa Neslihan tidak menceraikan Murad. Sahika sudah siap masuk penjara. Neslihan disuruh menghentikan semua rencananya. Neslihan bilang Damla harus menyerahkan dokumen. Damla tidak mempunyai pilihan lain. Sahika tidak akan masuk penjara dan Neslihan akan terhindar dari Murad. Murad kesal karena Murad sudah memberikan kesempatan terakhir buat Damla untuk memberitahu yang sebenarnya, tapi Damla tidak mengambil kesempatan tersebut. Damla telah mengirim dokumen penting kepada Neslihan. Murad mengusir Damla keluar. Damla bilang ia hanya tidak ingin kehilangan Murad lagi. Damla mengancam jika Murad meninggalkannya, Damla akan memberitahu Neslihan segalanya. Murad emosi dan berusaha mencekik Damla. Jika Damla memberitahu Neslihan, Murad mengancam akan membunuh Damla. 1 bulan kemudian, kepala polisi datang ke rumah Neslihan untuk membawa Neslihan ke kantor polisi. Sidik jari yang ada di pisau yang tertancap di tubuh Damla cocok dengan sidik jari Neslihan. Neslihan dijadikan tersangka atas percobaan pembunuhan Damla. Neslihan mencium Nehir dan Batu dan say goodbye kepada anak-anaknya. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.